Kualifikasi Piala Asia 2023 akan dimulai sebentar lagi. Buat kalian yang kangen sama penampilan timnas Indonesia, skuad Sintayong di bulan Oktober akan berhadapan dengan China Taipei di babak playoff. Tim kepelatihan mengungkapkan setelah TC Timnas U18, Sintayong akan memanggil 36 pemain untuk mengikuti TC Timnas Senior. Pertandingan ini akan menjadi sangat penting buat Sintayong karena jika gagal lolos Piala Asia, PSSI sepakat akan duduk bareng dan mengevaluasi kinerja Sintayong kembali. Ada aja nih bapak-bapak PSSI ya. Bisa jadi jika gagal, PSSI punya alasan kuat untuk memecat Sintayong. Ya ganti pelatih lagi nih. By the way, Piala Asia itu bukan kompetisi yang mudah loh. Terakhir kali Indonesia lolos Piala Asia itu tahun 2007. Itu juga karena tuan rumah. Sebelum diumumkan secara resmi, Hyperbola mau ikut memprediksi 23 pemain yang layak dipanggil dan mengisi skuad Sintayong untuk kualifikasi Piala Asia 2023. Kalian juga bisa ikutan dengan bikin Timnas versi gue di kolom komentar ya. Yang beruntung akan ada sedikit hadiah nih. Langsung aja cus. Dalam prediksi ini kita menggunakan formasi 4-2-3-1 ya, karena ini formasi terakhir yang dipakai di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Di posisi kiper, Nadeo Argawinata masih akan menjadi pilihan utama Sintayong. Postur tinggi, muda, dan potensial. Kebobolan 4 kali saat kontra melawan Vietnam harusnya jadi pengalaman Nadeo untuk lebih fokus menghalau gol dibandingkan protes keputusan wasit. Timnas harus menjadi tempat Nadeo untuk meningkatkan mentalitinya, mengingat ia masih sulit menembus skuad utama di Bali United. Di cadangan ada kiper muda Adi Satrio yang cukup punya pengalaman dilatih Sintayong dan Hilmansyah, kiper yang tampil sangat gemilang di Piala Menpora bersama timnya PSM Makassar. Mental bermainnya yang baik harusnya bisa dilirik dan diberi kesempatan untuk debut. Menantikan debut Ryuji Utomo di timnas senior setelah gagal tampil di kualifikasi Piala Dunia kemarin akan menjadi momen penting. Bek yang sedang dipinjamkan Persija ke Penang FC Malaysia ini mendapat kesempatan bermain 15 kali di Malaysia dan membawa timnya finish ke posisi ketiga Liga Malaysia. Nama Ryuji menjadi salah satu yang sering diuluhkan sebagai harapan lini tengah Indonesia mengingat tidak jelasnya Mas Elkan Bagot. Apakah akan sesuai ekspektasi? Ryuji akan berpartner dengan bek berkualitas internasional milik Indonesia yaitu Yanto Basna. Tahun ini adalah musim keempatnya di Liga Thailand yang menunjukkan mentalnya untuk tetap stay dan bermain di luar negeri. Duet Yanto Ryuji akan sangat kuat jika memang strateginya berhasil. Dua cadangannya ada bek muda disiplin Rizky Ridho yang bermain sangat baik di kualifikasi Piala Dunia dan satu posisi untuk memberi kesempatan Hansa Muyama untuk kembali. Gue sih masih cukup optimis, ditambah lagi kita butuh pemain berpengalaman. Lupakan dulu kontroversialnya yang menurut gue tidak perlu dibesar-besarkan. Di posisi bek kiri lumayan sulit untuk memilih. Penampilan Pratama Arhan di kualifikasi Piala Dunia kemarin sangat mengesankan. Kayak nggak ada capeknya. Sayangnya jika sadar justru posisi Pratama lah yang paling banyak dieksplor lawan. Ini membuat Pratama Arhan lebih banyak bertahan dibandingkan membantu menyerang. Karena hal itu, gue pengen lihat Firza Andika diberi kesempatan kembali. Lagi-lagi soal kematangan. Sayangnya Firza tidak mendapat kesempatan bermain di kualifikasi Piala Dunia dan anteng duduk di bangku cadangan. Kematangan dan kecepatan Firza akan bisa mengimbangi Asnawi di sisi lain pertahanan Indonesia untuk turut membantu serangan. Di posisi bek kanan, Asnawi Mangkualam tidak tergantikan. Kata Sintayong, di Korea, pemain jika disuruh lari nggak boleh berhenti sampai mati. Kriteria pemain Sintayong jelas ada di Asnawi. Bertahan maupun menyerang, Asnawi nggak akan berhenti bikin repot pemain lawan dan bahkan bisa jadi satu-satunya jalur bola ketika lini tengah tidak mampu bersaing. Rifat Marasabesi bisa jadi alternatif kedua. Pengennya sih Sandy Walsh, tapi ya sudah. Di posisi tengah, Evan Dimas harusnya sedikit mundur kembali ke posisi central midfielder sebagai playmaker. Mengingat sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia bola terlalu banyak dialirkan dari sayap. Selain itu, kesempatan kedua akan diberikan kepada Mark Klok untuk segera debut. Ia bisa menjadi anchor atau ball winning midfielder yang tangguh untuk menguasai tengah dan mengalirkan bola ke Evan Dimas. Duet ini harusnya sangat layak kita tunggu. Alternatifnya timnas tetap bisa memanggil Syahrian Abimanyu untuk memberikan lebih banyak lagi pengalaman kepada bibit unggul satu ini. Dan Lutfi Kamal yang bisa jadi alternatif pemain tengah dengan support bola yang baik. Ditambah lagi ia sangat diandalkan dalam mengambil free kick. Selain itu, jika Evan Dimas harus mengisi posisi depan, nama Zulfiandi menjadi alternatif lain untuk mengisi tengah. Sayap jelas yang paling banyak memiliki talent luar biasa di Indonesia. Egy Maulana Fikri di posisi kiri tidak tergantikan mengingat penampilannya saat debutnya di FK Senica Slovakia sangat baik dan menjadi penentu kemenangan untuk timnya. Speed, pengalaman, kerja sama tim, dan skill individual Egy akan jadi ujung tombak timnas Indonesia. Di sayap kanan tidak kalah kuatnya, Sadil Ramdhani harusnya kembali diberi kesempatan. Kita tidak bisa menutup mata kalau pemain ini terus berproses dan tetap stabil dalam setiap pertandingannya. Ia selalu menjadi pemain yang menonjol karena memegang bola cukup lama dan terlalu sering membahayakan gawang lawan. Terakhir di posisi second striker atau attacking midfielder adalah Witan Sulaiman.
Potensi Witan jauh lebih baik dalam mencetak gol daripada memegang bola terlalu lama. Posisi Witan di tengah akan memberikan banyak peluang untuk melakukan shooting atau melakukan penetrasi ke kotak penalti. Alternatif di bangku cadangannya ada dua pemain andalan di era Luis Milla. Osvaldo Hai yang kemarin digadang-gadang sebagai salah satu pemain termahal di timnas Indonesia yang mulai dilirik klub luar, dan Septian David Maulana yang harus diingat lagi menjadi pencetak gol paling gacor saat timnas U23 bersama Luis Milla di Asian Games. Di posisi ujung tombak, Ezra Walian harusnya jadi pilihan utama mengingat posturnya yang tinggi dan tidak begitu menunggu bola. Ezra bermain sedikit ke belakang untuk bertukar posisi dengan rekannya atau menjemput bola lebih dekat sambil membiarkan teman-temannya mulai masuk ke kotak penalti. Pengalaman bermain di luar negeri membuat Ezra menjadi salah satu penyerang terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Sudah saatnya memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk dia. Alternatifnya adalah Sadam Emerudin Ghaffar, penyerang muda yang berkembang pesat dan menjadi mesin pencetak gol PSSS Sleman sehingga sangat merepotkan saat berlaga di Piala Menpora. Bagaimana versi kamu?